Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Juana sebagai mahasiswa PPG yang akan melakukan wawancara dengan pakar pendidikan. Dalam hal ini Bapak Rian Octavianto sebagai Ketua KKD Gugus 3 di Kecamatan Cangkuang, juga sebagai Wakil Ketua PPG Kecamatan Cangkuang. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin terkait dengan kegiatan di PPG ada tugas LK2 yang harus saya laksanakan pada sore hari ini tentang wawancara seputar pembelajaran. Silakan ya. Pertanyaan yang pertama mungkin ini terkait dengan pembelajaran yang di kelas saya laksanakan di kelas 4. Bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran di kelas? Untuk meningkatkan motivasi itu kita harus perlu adanya namanya diagnosis awal. Ada yang sekarang yang kerennya itu tes diagnosis awal itu adanya di awal pembelajaran. Itu jadi kita harus di asesmen diagnostik namanya sekarang. Itu jadi di awal kita harus di diagnosis dulu, seperti kita kepada dokter kepada pasiennya. Diagnosis dulu apa penyebabnya, apa ada hal-hal yang perlu siswa kenapa tidak punya motivasi. Yang pertama itu adanya asesmen dulu. Ketika sudah tahu kita asesmen, kita akan tahu datanya anaknya ada. Karena motivasi kurang itu anak ada berbagai macam. Ada pengaruh dari orang tua, lingkungan, ada juga motivasi dirinya terhadap, ada yang tidak suka pada gurunya. Karena saya pernah gitu ya, ada anak yang nggak suka ke saya gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kita kalau itu nanti ada bagaimana dari temannya, bisa juga ada juga yang misalnya ada kepada anak yang temannya juga ada. Jadi motivasi itu luar biasa banyak, ada yang internal maupun eksternal. Jadi setelah diagnostik maka kita akan tahu bagaimana seperti yang dokter mengobati pasiennya. Setelah diagnostik maka kita cari obatnya. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya. Memang luar biasa ya, di zaman digital sekarang memang pembelajaran itu betul-betul harus berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Tantangannya luar biasa. Ya, betul. Nah, apalagi sekarang di kelas 4 mulai menggunakan kurikulum merdeka ya. Kemarin masih kurikulum 2013, sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Berarti memang betul kita harus tahu dulu, harus menggunakan asesmen pertama ya. Terima kasih, Pak. Kemudian yang kedua, apa yang harus diupayakan ketika pembelajaran HOTS dengan siswa yang kurang minat membaca? Iya. Tadi setelah diagnosis itu kan jadi nyambung ya. Setelah di diagnosis awal atau asesmen diagnosis, maka kita akan tahu bagaimana anak beberapa hal. Kalau di dalam baru itu kita harus tahu bagaimana tentang diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi. Setelah anak tahu, kita dibedakan ada anak yang kurang minatnya, ada yang kurang minat misalnya hanya beberapa minat saja, ada yang minatnya matematika, ada yang di sains, ada yang di sosial, ataupun ada pembelajaran diferensiasi itu bisa kita pisahkan menurut kemampuannya, ada yang unggul, ada yang asor, ataupun ada yang itu kita bedakan, kita treatment pada siswa pun bedakan. Ada yang kita biasa, ada yang perlu treatment khusus. Misalnya ada anak yang belum bisa baca benar, maka maksudnya literasi dasarnya belum, berarti diperbaiki literasi dasarnya itu. Ketika ada yang medium, misalnya ada yang rata-rata, maka kita adakan penguatan literasi yang isi yang langsung masuk ke isinya, seperti dikasih bacaan kemudian direview. Nah, mereview bacaan itu akan meningkatkan literasi anaknya. Itu kemudian dan kalau bagi anak yang punya kemampuan literasi tinggi, setelah review itu maka dipresentasikan agar melatih juga literasi yang lainnya, seperti untuk kemampuan percaya dirinya anaknya juga gitu. Karena ada anak yang literasinya bagus tapi tidak diungkapkan, itu tidak tergali juga. Jadi kemudian kalau menurut teori Howard Gardner ada multiple intelligence, maka tadi
diferensiasinya bisa lebih banyak lagi, ada 9 literasi, ada kemampuan anak gitu ya, ada yang tadi ada saya, ada matematik, ada language dan sebagainya, ada 9 gitu ya. Tuh, nanti boleh di searching, ada namanya Howard Gardner ahlinya, itu ada multiple intelligence. Itu kita juga bisa lebih itu, tapi itu kalau itu lebih rumit ya. Tapi yang lebih simpelnya misalnya kemauan anaknya, misalnya ada yang menurut kemauan yang lebih, yang sekarang yang muncul umum aja gitu ya. Jadi ada yang menengah, ada yang kurang, ada yang unggul. Yang biasa kalau unggul berarti dikasih pengayaan yang banyak. Kalau yang kurang maka dia diagnosis kurangnya apa dulu, yaitu maka pembelajaran kalau itu dengan prinsip yang kurikulum mereka ini adalah prinsip keadilan, tidak disamaratakan, harus sama. Begitupun asesmennya pun bisa beda-beda. Seperti hanya saya sekarang kelas 3 ada anak yang ABK, maka itu dipaksakan harus sama anak yang umum juga gitu. Jadi dia pun dia diagnosis. Nah, asesmen yang sesuai anaknya gitu. Itu sesuaikan gitu. Ya, penjelasannya luar biasa. Terima kasih nih. Kemudian untuk yang permasalahan ketiga nih Pak, tentang model pembelajaran inovatif ya. Model pembelajaran inovatif apa yang harus dilakukan dalam era digital ini? Ya. Nyambung juga dengan sebelumnya. Coach itu sebenarnya tadi setelah didiagnosis, kemudian kita dipetakan anaknya menurut kemampuan, karena anak tidak mungkin semuanya bisa coach. Ada mods, ada lots, ada coach. Yang mod itu ada middle, high order tinggi, anak yang dipikirnya middle, menengah. Ada yang lot, anak yang kurang. Ada yang high order thinking, yang pikirannya tinggi. Nah itu sebenarnya kalau anak yang sudah cerdas itu bisa tiga-tiganya. Medium berarti 2, lot sama mod. Kalau yang anak yang kurang berarti yang hanya lot saja. Walaupun kita juga sisipkan bagi anak-anak tertentu juga yang kurang juga mulai digunakan juga. Tekniknya banyak sekali. Ya, kita bisa berkreasi sendiri. Maksud saya pernah punya penelitian dan saya dibutuhkan buat metode sendiri. Namanya Richa-Richae. Ada bukunya saya. Ini buat dia buku ya. Itu teknik literasi, meningkatkan literasi. Ada namanya Richa-Richae. Itu dari cari, anak mencari masalah, bisa dibantu oleh guru. Mencari solusinya, mencari sumber, bisa di buku, majalah, koran, internet. Kemudian lagi mereview hasil bacaannya. Kemudian C-nya cantum, sebarkan, dicantumkan media sosial, karena sekarang itu anak harus perlunya anak untuk mengungkapkan hasilnya. Bisa di sekarang kan banyak ya. Dulu saya zaman dulu pakainya di Facebook dulu. Sekarang ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Itu satu yang bisa metode saya. Sebenarnya ibu juga bisa punya metode melihat bisa yang sudah jadi juga. Misalnya sekarang ada pakai namanya TPACK. Itu TPACK itu TPACK, TPACK itu metode menggunakan media pembelajaran digital. Itu ada metodenya, jadi bisa pakai itu juga. Kemudian juga bisa kita blended learning. Zaman sekarang itu kalau semuanya full digital juga kurang bagus. Ada penelitian kemarin saya lihat bahkan di negara-negara maju seperti di Swedia, Finlandia gitu kembali ke textbook juga ya. Jadi kalau full digital itu kurang bagus juga. Motoriknya anak juga kurang bagus jadinya gitu. Jadi kalau saya cenderungnya sekarang blended. Anak tetap disuruh nulis, tetapi ketika anak untuk wawasannya maka dengan digital, dengan YouTube, dengan TikTok. Kita pun, kalau saya pribadi, saya menggunakan anak-anak selain nulis juga anak-anak juga ada yang main TikTok, main yang lain digital. Maka saya pun untuk pengajarannya simpan di TikTok saya. Dan saya pun jadi dulunya nggak suka TikTok, jadi TikTok juga. Karena dia pengajaran masing-masing. Dan kalau yang sangat terpenting zaman digital ini adalah kolaborasi dengan orang tua. Karena anak-anak sekarang itu kita kalau tidak kolaborasi tidak akan tahu keadaan di masing-masing rumahnya, keadaannya. Itu dengan saya itu hanya WA saja tidak tahu ya, hanya searah atau hanya di grup saja. Kalau ada dengan medsos yang lain itu, jadi kita tidak boleh antipati dengan medsos, tapi gunakan medsos dengan kearifan kita sebagai guru, sebagai media untuk menyalurkan dan mendiagnosis awal juga. Jadi saya tahu anak ini kenapa nggak suka ini gitu ya, anak ini kenapa anak yang
tidak kurang konsentrasi, berarti anak suka terlalu banyak main TikTok, ada yang main game, jadi banyak metodenya. Juga kalau menurut saya sekarang ini kita harus kerjasama dengan ahli psikolog, baik psikolog ataupun konselor, walaupun kalau di SD kan nggak ada ya. Kita suka ngobrol juga teman-teman yang karena saya merasa saya bukan ahli banget gitu ya, karena saya walaupun saya dulu di S2-nya pendidikan dasar, banyak juga materi tentang psikologi, tapi tetap kita bukan ahli. Saya ahli pendidikan dasar, S2-nya pendidikan dasar, tapi tetap kalau untuk psikologi umumnya itu kita cari referensinya, kemudian juga kita lihat ada kajian-kajian, ada webinar di kajian tentang psikologi, dan ngobrol dengan teman-teman yang berkaitan dengan ahli psikologi juga gitu. Banyak hal seperti ada banyak yang di TikTok, itu ada ahli parenting gitu. Saya juga ada beberapa ustadz yang ahli parenting juga saya ngobrol gitu. Artinya itu, dan metode yang lain itu misalnya kita dengan metode yang sudah ada, yang banyak sekali yang sudah lama, bukan metode, kita pakai model pembelajaran seperti halnya project based learning, kemudian problem based learning gitu. Banyak orang yang orang lain menyaksikan anak SD tidak bisa project, tidak bisa problem. Kalau menurut saya bisa, anak sudah, hanya saja metodenya di tingkat berpikirnya dikurangi gitu ya, tidak seperti disederhanakan. Itu hal yang gitu. Dan kalau banyak di siswa kita banyak ditambahkan pembelajaran dengan berbagai metode, itu akan mengayakkan mereka juga gitu, dan mengayakkan kita juga, kita jadi baca bukunya gitu, itu bahasa gitu itu. Memang dia di zaman ayeuna mah harus memang kolaborasi seperti itu. Jadi melulu pada visual gitu ya nggak baik gitu. Kemudian teknik juga terus-terusan metode ceramah juga nggak baik, jadi memang harus ada. Ya pun sebenarnya saya metode lama pun tetap harus dipakai menurut saya, karena ternyata metode tradisional pun itu berdampak juga nih. Cuma tidak boleh 1% itu ya, jadi kita harus di mix gitu ya. Kemudian ini tentang penerapannya nih Pak, bagaimana nih penerapannya menggunakan soal-soal HOTS dalam tiap mata pelajaran. Ya, tiap mata pelajaran kalau di SD kan, kalau di kelas rendah yang belum ke-13 masih 13 itu kan masih menggunakan ini ya, kalau di kurikulum merdeka sudah terpisah, itu lebih mudah ya. Kalau keempat itu bisa presentasi saja gitu. Di presentasi seingat saya HOTS itu tidak boleh semuanya HOTS juga gitu. Jadi dalam satu soal itu, kalau kita asesmen harian itu kurang lebih 25% HOTS, kemudian 50%-nya MOS, middle, yang low juga harus ada. Jadi tetap kolaborasi harus ada. Jadi bukan artian gini, karena kita sekarang boomingnya lagi HOTS, semua sekarang dibikin HOTS gitu. Nah, jadi memang tetap harus di-HOTS gitu. Itu kalau seingat saya ketika kuliah itu juga si kurvanya gini Bu. Jadi 20% gitu yang HOTS, middle-nya tetap ada, 50% 25. Itu yang untuk itu grafik yang ideal. Kalaupun nanti mau maksimalnya itu dari 50-50 HOTS, 50% yang sisanya gitu. Tapi kalau menurut saya untuk lebih baik itu tidak full gitu, 25 sampai 35, tidak, jangan terus. Nah, kalau 10 soal misalnya 10 soal berarti kan 2 sampai 3 soal HOTS, 5 soal sampai 7 soal berarti yang mau misalnya yang lain, ataupun lawnya cuma 2 gitu yang bisa gitu ya. Jadi karena anak itu perlu berpikir tidak langsung yang sulit, bukan sulit, kalau satu tidak berarti sulit ya, tinggi gitu, tapi kita harus ada tahapannya gitu. Kita sudah paham semuanya, baru kita tingkatkan lagi. Karena seperti saya di penerapan pembelajaran itu ada, kalau saya berprinsip itu seperti spiral.
makin sini makin luas, makin luas, makin luas, makin luas. Jadi hal yang kecil makin luas, makin luas. Jadi hal kecil gitu ya. Jadi semakin dari yang low dulu. masuk ke hot. Jadi kalau ada soal jangan langsung yang aduh kaget di anak kita. Tetap karena dalam pembuatan soal juga harus kolaborasi ya, ada tidak jangan mentang-mentang sekarang hot semuanya hot semua. Kemudian yang terakhir nih Pak, bagaimana cara meningkatkan diri nih terkait model pembelajaran inovatif, terutama saya nih karena sudah usia di atas 50 tahun Pak, dunianya zaman dulu itu dunia manual gitu, sekarang masih ada di zaman digital. Bagaimana nih cara kiatnya untuk meningkatkan diri saya dalam pembelajaran ini? Sebenarnya kalau untuk duit kembali ke diri sendiri. Tapi sebenarnya kalau pribadi saya itu karena guru itu adalah sosok yang pembelajar, maka harus belajar juga gitu. Jadi tapi saya tidak bisa menjudge orang itu harus langsung, kalau tuntutan zaman sekarang harus 100, saya nggak mesti harus mengikuti zaman, harus juga minimal kita mengimbangi, misalnya kita jangan kurang dari 50%-nya, ya 70 lah gitu ya, mengimbangi. Karena kalau ikuti zaman 100%, ke zaman sekarang itu cepat banget berubahnya. Tapi kita bisa tahu, bisa mengatakan kapan kita harus mengikut, kapan kita tidak, gitu ya. Seperti halnya penerapan kurikulum Merdeka juga kan sudah langsung 100%. Jadi yang pertama, kalau pribadi saya, kuncinya literasi juga, literasi. Jadi baca, tetap baca di buku, bisa di digital seperti web, kemudian penelitian terkini di jurnal-jurnal. Karena kalau jurnal itu pasti yang terkini. Kita bisa lihat di Google Google Scholar itu ada, itu banyak sekali referensi. Biasanya kalau di kampus-kampus itu kita condongnya sumber itu bukan buku itu 10 tahun terkini. Kalau lebih dari 10 tahun itu misalnya kalau yang bukan buku paduan buku panduan yang dalam itu tidak, kalau hal yang lama. Tapi kalau yang buku-buku umum itu 10 tahun.